mungkin entah sakit atau ada halangan. Mari kita membacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang berhalangan hadir karena sakit. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil bas isfi anta syafi la shifa illa shifa Allah yughadiru saqaman wala aman. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya mari kita membuka acara pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan ridho kepada kita semua dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu ada pembawaan materi oleh pimpinan KBI Haji Ulul Albab kepada Bapak Haji dan Haji Asya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ya Rabbana fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur milik Allah, salat dan salam milik Rasulullah. Alhamdulillah, seiring dengan makin melandainya berita tentang corona ya Bunda, yang selama ini dengan corona itu psikologis kita jadi rusak. Praduga kita juga rusak jadi ke situ. Contoh, kalau di musola jam 8 atau jam berapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti kita berpikir siapa lagi yang mati. Betul nggak Bunda? Padahal mengajak kerja bakti. Betul nggak Pak? Rusak. Oh, pokoknya rusak, tatanan keuangan rusak, bisnis rusak, semua rusak. 2 minggu yang lalu pihak sekolah menerima SK dari pemerintahan Bupati Tangerang bahwa sudah boleh mengadakan pertemuan offline dengan catatan 50% dari jumlah siswa. Kalau siswa satu kelas ada 40, datang dulu 20, belajar berapa jam, dia pulang udah kosong, datang lagi sisanya. Saya pikir ini juga peluang bagi calon jamaah haji. Bisa jadi kalau kita buka di medsos manapun, barangkali KBIH Travel yang sudah mengundang mengumpulkan calon jamaahnya ya baru kita kali. Ya Pak ya, untuk apa? Karena satu, kami berkewajiban untuk menguatkan imun. Yang kedua juga kami punya kewajiban untuk mengklarifikasi. Seandainya ada masyarakat atau jamaah yang bertanya, Ulul Albab masih hidup nggak ya? Nah, Ulul Albab hidup nih, alhamdulillah. Berbagai cara kita coba tempuh, bikin podcast dan lain sebagainya. Bunda udah lihat podcast Ulul Albab? Udah subscribe belum? Subscribe, komen, and share. Jangan lupa itu dan ini juga nanti masuk nih. Kemarin upload untuk rombongan 1-2, ini 3-4 insya Allah Selasa kita tayangnya insya Allah. Artinya bahwa dengan bertemu begini kita jadi semangat. Bunda sedih apa senang ketika ada WA kita mau kumpul? Atau nangis, kalau kok ada kumpul sih jadi sedih gitu kan? Pasti semuanya senang ya Pak. Padahal pertemuannya kalau 45 bisa jadi yang datang cuma, atau bisa jadi yang datang hanya 20
Cuma bagi kami penyelenggara tak peduli berapapun yang datang. Yang jadi ukuran kami adalah bahwa kita harus eksis terus, supaya maslahat manfaatnya bisa dipungut. Yang datang alhamdulillah dapat nilai ta'lim, nilai silaturahmi. Yang gak hadir mudah-mudahan nanti mereka nonton dan jadi semangat. Alhamdulillah udah ada kelihatan. Yang ketiga penting di atas bahwa dengan kita kumpul seperti ini ada doa bersama. Tadi itu anak saya nomor 2 itu kita belajar kan gitu kan jadi MC, walaupun MC Manasuk kok cowboy banget, bawahnya masih jin. Yang penting mau dulu kan gitu budaya. Yang penting mau dulu sob. Alhamdulillah. Mohon doanya kalau anak nomor 1 tadi jam 2 take off ke Papua, jadi dia jadwal terbang di Papua karena dia pilot. Nomor 1 itu. Nomor 3 mohon doanya lagi sakit. Kemarin dirawat di Sari Asi, anak nomor 3, mamahnya satu ruangan. Sekarang udah pulang alhamdulillah. Artinya bahwa kita harus jalani, kita harus lalui apa yang di depan mata kita dan apa yang paling memungkinkan dijalani. Dan catatan yang paling utama adalah bahwa pasca dampak COVID seperti ini, apapun bentuk kegiatannya kita tidak bisa mencari solusi sendiri. Setuju gak Pak? Bunda setuju gak? Kita nggak bisa nyari solusi sendiri, harus punya partner, harus sama-sama. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, salat salam milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah juga bahagia dengan kumpulnya kita dan mengaminkan doa-doa kita semuanya. Yang sakit mudah-mudahan disehatkan, yang sempit mudah-mudahan diluaskan, dilapangkan. Yang kehabisan dana mudah-mudahan segera Allah limpahkan lagi rezekinya. Yang ada masalah mudah-mudahan masalahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Informasi yang paling penting Bunda, ada yang bertanya dan nanti pun akan ada break. Setelah break beberapa menit sebelum zuhur nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya, untuk dari tanya jawab itulah akan kami sikapi nanti kan begitu. Hal yang paling utama pertemuan ini tadi satu, bahwa kami harus segera kumpulkan di Sapa supaya psikologis kita kuat dan ada harapan. Alhamdulillah udah ada harapan untuk haji. Walaupun 2023, 2022 belum tentu ada haji, tapi kita nggak boleh juga berpikir belum tentunya. Yang harus kita pikirkan bahwa siapa tahu doa kita diijabah, bahwa 1441 nggak ada haji, 1442 nggak ada haji. Mudah-mudahan 1443 justru haji yang terbaik buat kita, kan begitu. Makanya kita harus siapkan lagi. Emang nggak Bunda? Setelah yang satu ini. Izin jaraknya ya Bunda ya, agak renggang. Takut nanti ada petugas COVID jadi temuan gitu nanti. Alhamdulillah. Yang kedua tujuannya bahwa kami ada amanah buku yang udah Bunda pegang gitu. Itu serba salah, buku ini udah 2 tahun buku di sini Bunda. Setelah kita pertemuan terakhir tanggal 15 Maret ya Pak. Bapak ini ada dokumen tadi ya, 15 Maret di Bapak kita ada. 15 Maret pertemuan terakhir. Beberapa hari kemudian ada telepon bahwa buku calon jamaah haji turun, kami ambil. Dan setelah 15 Maret kan baru kali ini lagi ketemu. Dan alhamdulillah tugas kami tuntas karena buku sudah sampai ke Bunda. Banyak catatan, banyak pelajaran di dalam, banyak juga guidance di dalamnya itu. Yang insya Allah sejak manasik awal ketika 18 kali manasik kita lalui, apapun bentuknya, bagaimanapun bentuknya guidance di buku ini, kalaulah ada sebuah perbedaan cara, nah perbedaan itu jangan diperbesar, namanya ikhtilaf. Karena fikih ini ada beberapa mazhab kan gitu. Punten jangan sampai ini
sesuai dengan mazhab saya. Jangan. Karena ibadah haji bukan milik NU, bukan milik Muhammadiyah, bukan milik Persis, bukan milik Wahabi, tapi ibadah haji adalah milik syariat Islam yang dalam pelaksanaannya rujukannya satu, kata Rasulullah, khudu anni manasikakum. Lihat cara saya bermanasik melaksanakan haji. Dan cara bermanasik melaksanakan haji itu sampai ke kita, Rasulullah wafat, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, ada para ulama, disikapi manasikul haji itu dan umroh itu pelaksanaan di lapangannya sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Nah, hal yang paling penting, kenapa kami ini alhamdulillah termasuk KBIH besar, kami bimbing haji tidak, pokoknya Bapak Ibu haji ikutin saya, tidak. Saya pernah diundang oleh seseorang orang penting di XL waktu itu, tinggalnya di Modern Land, di BSD. Saya dipanggil ke situ. Belum saya duduk udah ditanya. Dia bilang, "Pak, payana ya ini?" Saya duduk, "Bapak, undangan Bapak, saya hadir, apa yang bisa saya bantu, Pak?" Saya belum duduk udah ditanya, "Pak, kalau ulul albab bimbing haji pakai NU, pakai Muhammadiyah, pakai Persis atau apa?" Pertanyaannya mantap. Saya nggak bayang akan ada pertanyaan itu, Bunda. Saya sambil mikir, saya bilang, "Pak, izin boleh kami duduk dulu?" Padahal mikir itu jawabannya apa. Cuman kita juga jangan nunjukin banget kalau kita ini belum siap kan gitu. Saya duduk, ngobrol dulu, gimana keluarga dan lain sebagainya. Akhirnya udah agak lunak. "Izin Pak, pertanyaan tadi apa?" Dia tanya seperti tadi. Jawabannya kayak tadi. Ulul albab berkewajiban membimbing umat Islam apapun mazhabnya. Kami akan fasilitasi sesuai dengan cara ibadahnya masing-masing selama itu berada dalam koridor fikih yang benar. Dia langsung daftar, Pak Bunda. Dia bilang, "Saya udah ke beberapa KBI apa, tapi jawabannya yang satu menurut Muhammadiyah, NU, yang satu ini jawabannya bagus." Akhirnya langsung dia isi formulir. Ternyata orang nggak mau diatur, Pak. Kenapa? Karena hubungannya sama keyakinan. Nah, buku ini anggaplah silabus, dan nanti kami akan realisasikan isi buku ini sebagai khudu anni manasikakumnya itu dalam pelaksanaan haji dan umroh Mekah Madinah itu nanti kami akan realisasikan sesuai dengan tata cara ibadah masing-masing di tanah air. Selama koridor fikihnya benar, dorong. Kalau ada yang melenceng, kami luruskan begitu. Insyaallah. Terjadilah di situ kerjasama, dan di situ insyaallah dengan guidance seperti itu tadi, nanti insyaallah perbedaan harus ada, perbedaan akan selalu ada, tapi kita juga ada koridornya. Kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang muncul di antara umatku harus perbedaan yang mendatangkan rahmah. Setuju Bunda? Setuju? Di antaranya di dalam itu ada kalimat yang membuat kita waktu pertama manasik itu ada yang nangis, ada yang sedih. Apa kalimat itu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika la, innal hamda wan ni'mata la wal mulka la syarika la. Ayo sama-sama Bunda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika
wal mulka la syarika lak. Lagi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma shalli ala Muhammad. Bunda masih ada terasa nggak ketika kita talbiyah? Ada ya, merinding ya Bunda ya. Masya Allah, sedih dengan talbiyah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan hari ini kita talbiyah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kita duduk hari ini di sini pasca Covid. Dan alhamdulillah negara kita Covid dilulani. Singapura lagi tinggi sekarang, Singapura lagi tinggi. Nggak ada sekarang kunjungan ke Singapura, nggak ada. Alhamdulillah Allah berikan kita sehat. Ada yang pernah Covid, saya pernah Covid dari tanggal 19 bulan November sampai 3 Desember dirawat. Hampir lepas Pak, saturasi udah 87, udah ngap. Ada bapak yang pernah Covid? Masya Allah. Bunda ada yang pernah Covid? Alhamdulillah kita sama-sama LC lulus Covid. Artinya bahwa yang sehat luar biasa. Yang pernah Covid alhamdulillah masih diberikan sehat, kesempatan. Dan insya Allah Covid sakit itu mudah-mudahan jadi kifarah. Dan kita doakan ada 9 calon jamaah haji 2020 tertunda rombongan kita ini. 9 wafat Covid. 9 wafat Covid. Allah berkatnya lain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang tidak pantas kita syukuri? Dari tidur kita bangun tidur enak, bangun tidur subuh, tidur ba'da subuh. Padahal nggak pakai kasur tidurnya, padahal nggak pakai baju tidurnya enak nikmat. Kita bangun tidur, alhamdulillah. Kita sehat, alhamdulillah. Tinggal hari ini ke depan kita tata. Yang sudah ya sudah ujiannya, alhamdulillah. Insya Allah dengan ujian Allah tidak memberikan ujian ke siapapun kecuali satu. Allah Maha tahu bahwa orang tersebut mampu untuk mengatasi ujian itu. Yang kedua, kita harus yakin bahwa dengan ujian yang Allah berikan bahwa Allah akan mengangkat derajat. Ada ujian pekerjaan, ada ujian kantor, ada ujian itu, ada ujian, udah apapun bentuk ujiannya, sudah satu kalimat yang pantas kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk ujian ditundanya haji. Ada yang bilang kalau tahu mau ngada haji begini saya nggak bakalan jual mobil buat pelunasan. Ada yang jual mobil, ada yang jual emas, macam-macam. Tapi itulah kadar kudratillah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada yang disesali, takut amaliannya hilang, pahalanya hilang. Jangan bahasa firman memang ngarasula, tahu ngarasula bukan? Ada orang Sunda. Ngarasula itu aja di sini di mana-mana dibahas gitu kan. Jangan. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa ya Allah, mudah-mudahan tahun 2022 ada haji. 1443 mudah-mudahan ada haji. Dan subhanallah, mungkin ada juga di antara Bunda yang harusnya saya kalau berangkat 2020 sama suami misalkan, gara-gara Covid suami saya dipanggil. Itu yang terbaik, kita doakan sama-sama nanti di sana. Atau bapak misalkan ada seperti itu, ada
jamaah kami, jamaah kita 2020 tertunda ini suami istri wafat COVID, Pak. Istrinya dulu wafat, suaminya masih di ICU. 2 hari kemudian suaminya wafat. Tinggal anaknya lagi kuliah sendiri, laki-laki. Duduk ya, sebelah kiri kuburan ayahnya, sebelah kanan kuburan ibunya. Di sana dikuburnya di di dekat bandara itu. Subhanallah, ujian luar biasa. Sekarang kita ada di sini, mari semangat. Tatap kita ke depan. Aduh, selama COVID uang habis, semua habis. Kami juga miliaran habis benar. Sekarang tadi saya bilang ke Bapak di sana, kami dan yang lain mungkin para pengusaha ini nggak bedanya dengan orang yang kebabajir. Untuk selamat ini ada gerbong pisang ambil, ada ranting ambil. Yang penting hidup dulu begitu. Kita juga begitu. Perumahan ya jalan, itu ya jalan, ini ya jalan. Sudah. Jangan ujian yang sudah kita lalui ini menghancurkan masa depan. Jangan gara-gara ujian ada musibah dan lain sebagainya kita menghancurkan masa depan. Jangan. Mudah-mudahan 1443 Hijriah ini menjadi tahun yang terbaik buat kita. Kita hijrah niatkan, insyaallah. Atau barangkali kata Allah, tidak, kalian baru layak berhaji di tahun 2020. Kalian baru layak berhaji 2021. Kami harus tempa dulu kalian, kata Allah. Kalian belum pantas ada di Arafah. Nah, dengan tempaan ini insyaallah kita sudah pantas di Arafah nanti insyaallah di tahun 2022 nanti insyaallah. Dan kita akan ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pasti Bunda dengan tidak berhaji 2 tahun itu ada hikmah. Saya sangat merasakan hikmahnya Bunda di samping yang lain. 1, 2020 tidak ada haji. Waktu itu ibu mertua sakit, saya bawa ke rumah sakit pakai ambulan Ulul Albab, saya supirin sendiri ambulannya. Wafat kita urus juga 2021, 2021 4 bulan sebelum Ramadan ibu kandung saya kanker. Baru ketahuan kalau ibu itu kanker udah stadium 4 lanjut. Subhanallah, kami urus teman ini di rumah sakit sampai akhirnya tanggal 28 bulan Juli wafat. Hikmah. Tentu Bapak juga ada hikmahnya, tentu Bunda ada hikmahnya. Sudah, bismillah, mudah-mudahan kita mampu ngambil dan mengelola hikmahnya itu. Minimal sabar bertambah. Atau minimal kita sering kumpul di keluarga. Bapak yang biasa subuh berangkat, Isya jam 9 baru pulang. Sekarang di rumah terus, alhamdulillah. Banyak hikmah itu. Dewasa kita dengan tempaan terus. Dewasa kita dengan tempaan, naik derajat kita dengan tempaan, jadi mahal kita dengan tempaan. Minimal kita jadi pandai hitung-hitung. Kami itu sekian bulan ke depan uang ada segini, jadi cermat. Akhirnya kita jualan juga kecil-kecilan. Ada jam-jam 5 liter dibikin 1 liter sampai PIY dijual. Kenapa? Karena memang sulit gitu kan. Bunda juga begitu ya Bunda ya. Mau makan bakso di foto, di share dulu ke temen gitu kan. Ternyata yang jualan baksonya tetangga, nanti ada temen yang pesen COD kan begitu ya Bunda ya. Semuanya jadi pintar kan gitu.
Bunda bikin semur jengkol dipoto. Nah, padahal nyanyinya cuma segitu-segitunya, dinikmati dengan keluarga, fotonya di share, Bunda jadi berani open PO, kan begitu ya Bunda ya. Jadi kreatif ternyata. Dan itu harus ke bawah nanti Bunda, harus ke bawah nanti menjelang haji, kreativitas itu. Nanti insya Allah kalau hari ini rombongan berapa? 4, rombongan 5, 6, 7, mudah-mudahan sebelum 5, 6, 7 coronanya stabil sehingga digabung nanti insya Allah nanti akan ada manasik ulang Bunda nanti. Nah di manasik ulang itulah insya Allah kita realisasikan makna dari kreatif kita. Bunda di rumah pinter bikin apa, di kantong-kantongin bawa, kita siapkan meja nanti. Insya Allah jadi bajar nanti kan begitu. Insya Allah kita akan manasik lagi nanti. Kemarin ada yang bertanya, hebat pertanyaannya. Pak, kami kan udah manasik 18 kali, mau berangkat, hampir berangkat, nggak berangkat. Pertanyaannya satu saya Pak, kalau nanti manasik lagi, Pak bayar biaya manasik lagi nggak? Kaget saya pertanyaannya. Kirain mau nanya yang lain gitu. Kami kemarin jawab sampai hari ini nggak ada kenaikan, nggak ada biaya lagi. Tapi nanti kita lihat dalam perjalanan, kalau dalam perjalanannya berat, tidak ada yang berat jadi ringan kecuali kita pikul sama-sama begitu. Betul nggak Pak? Sampai hari ini kami belum ada berpikir untuk apapun. Yang sampai hari ini kami pikirkan adalah bahwa teman-teman yang tertunda keberangkatan ibadah hajinya harus cepat kita undang, harus cepat kita kumpulkan biar bahagia dan senang. Dengan bahagia dan senang imunnya pasti naik nanti insya Allah. Itu urusan lain lah, biaya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kami rezekinya lancar sehingga lurus perjalanannya begitu insya Allah. Tidak ada yang sulit kecuali kita gotong royong dan lain sebagainya. Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sudah. Bismillah, semangat, sudah semangat. Sulit, semua sulit Pak. Uang travel, ada yang jamaah umroh beratus, uangnya udah di tiket, uangnya udah di hotel, di luar perhitungan, corona nggak bisa diambil, Bunda. Uang nggak bisa diambil. Yang di tiket reschedule, yang di hotel reschedule. Bayangkan nanti rebutan jadwal reschedule-nya kayak apa nanti? Sulit Pak. Kami ada usaha baru namanya PINS. Mungkin Bapak juga pernah lihat PINS ya. Itu PPOB. Bayaran sekolah bisa lewat handphone, lewat PINS. Beli pulsa, marketplace bisa iklan juga. OJK udah keluar izinnya, BI udah keluar izinnya Pak. Untuk infak sodakonya kami kerjasama juga sama Bajnas. Udah oke semua. Biaya udah besar, 1,5 M udah habis. Begitu launching, corona ke laut semuanya sudah. Ya sudah, sabar kan itu. Allah yang menentukan semuanya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi maka jadilah. Insyaallah semoga Allah kun fayakun untuk yang lain. Jadi maka jadi lagi, dibukakan lagi nanti pintu rezekinya. Jalan doa, syukuri udah selesai. Ada masalah rumah tangga sudah, ya Allah kami terima. Ada salah ekonomi sudah, ya Allah kami terima. Ada masalah apapun beri terima. Tapi kita harus bangkit begitu Pak. Betul nggak Pak? Kita harus bangkit. Kita harus keluar. Kita harus keluar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar. Nggak boleh kita terpuruk. Nggak boleh kalah. Nggak boleh. Harus semangat. Semangat. Insya Allah. 2 tahun kita nggak ada haji. 2 tahun tertunda, usia jadi tambah. Punten, Bunda berapa usia sekarang? Iya Bunda 51. Kalau 2 tahun yang lalu berangkat berarti logikanya lebih kuat karena usianya baru 49. Saya hari ini 50 tahun usia. Kalau 2 tahun yang lalu berangkat sama Bunda masih lebih kuat lagi karena usianya baru 48. Tapi menurut Allah belum tentu begitu Bunda. Bisa jadi dengan usia 50 ini lebih kesit bimbingnya kan begitu. Bisa jadi usia 50 ke Gua Hironya juga lebih kenceng jalannya.
5.000 kaki di atas permukaan laut. Tiap tahun kita ke sana. Bismillah nanti kita ke sana, Pak. Walaupun usia udah nambah 2 tahun. Kenapa? Karena fisik badan ini akan menyesuaikan ke psikologis kita. Sugesti namanya, betul nggak Pak? Budak pernah nggak jalan dengan keluarga satu mobil? Katakanlah mau pulang ke Cirebon, berhentilah di rest area atau di pom bensin. Yang satu buang air kecil pun, buang air kecil, lagi temennya buang air kecil dia diem. Begitu temennya pulang, kepikir kayaknya pingin buang air kecil juga. Bener akhirnya pingin buang air kecil, betul nggak Bunda? Atau perasaan sakit gigi, ini pasti sakit gigi Bunda. Sugesti namanya, sugesti. Atau pokoknya saya kalau sakit perut, saya kalau belum minum apa Bunda obat sakit perut itu, belum minum Entrostop, saya belum sembuh. Padahal sama obat yang lain, kalau sakit kepala saya belum minum Paramit, belum sembuh. Padahal udah minum Neosep yang kandungan lebih baik. Karena sugestinya ke Paramit nggak sembuh-sembuh tuh gitu. Bismillah. Kuatkan imun, kuatkan psikologis, jalan, lari insya Allah. Bismillah, tumbuh kembang insya Allah. Psikologis kita dandani, sugesti kita dandanin, semangat kita tumbuhkan insya Allah. Kami juga udah mulai keluar lagi Bunda. Kantor dulu, karena kantor dari nol lagi. Karena istilahnya kayak gedung terkena bom pasti tinggal puing. Nah puing ini harus saya letakkan lagi. Kalau dulu sebelum corona jarang ke kantor karena kita bangunnya di luar. Sekarang saya bangun lagi di kantor, duduk di kantor, ada tamu, hadapi dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah minggu kemarin kami udah mulai keluar ke Parung, ke proyek. Besok tanggal 4 sampai tanggal 7 bulan Oktober udah mulai keluar lagi ke Banyuwangi. Kami undang oleh Pak Ajawar Anas, Bupati Banyuwangi, untuk menikmati eksplor Banyuwangi. Banyuwangi itu ternyata banyak tempat-tempat wisatanya itu yang dikelola secara syariah, dan kami diundang, ada 50 travel yang diundang. Keluar. Kita tahu bahwa kalau dalam ilmu psikologi ada yang namanya penyakit eksuisitis. Pernah Bunda? Penyakit eksuisitis. Ada 10 penyakit eksuisitis yang ada di semua orang. Contoh, pemain badminton, double, kalah. Begitu pulang ditanya, kok kalah sih? Pasangan saya nggak benar mainnya. Penyakit eksuisitis yang pertama diantara menyalahkan pasangan. Penyakit yang kedua, dia terlalu lunak terhadap dirinya. Saya dulu tukang keliling kacamata ke sekolah-sekolah. Begitu saya mengundurkan diri dari hotel, purchasing saya di Twin Plaza Tomang situ yang 2 tower warna-warni itu Bunda. Mundur. Keliling kacamata terpuruk ke sekolah-sekolah. Ada sering beberapa kali penyakit eksuisitis itu yang saya alami. Contoh, ada orang nelpon, Pak Yana saya butuh kacamata, bisa ke rumah saya nggak besok jam 10? Oh boleh Pak, insya Allah besok sebelum jam 10 datang. Jam 10 hujan. Aduh, mau berangkat hujan. Akhirnya saya telepon, Pak maaf hujan. Ya sudah nggak apa-apa. Sebelum hujan reda ada tukang kacamata yang lain yang datang tuh. Karena dia butuh hanya ambil dari yang lain. Saya datang, Assalamualaikum Pak Yana saya udah ambil dari yang lain tuh. Penyakit eksuisitis lunak terhadap diri kita, menyalahkan alam. Hujan sih. Bisa dipahami Bunda? Ya. Itu penyakit eksuisitis ada 10 Bunda. Bapak bisa buka Google ini. Saya sekarang zaman guru Mbah Google. Penyakit 10 penyakit eksuisitis ada. Kalau mau beli buku, ada bukunya Psikologi Perkembangan, pengarangnya namanya Elizabeth Harlock. Ayo, bismillah. Eksuisitis lepaskan. Jangan kita terpuruk. Aduh, kami gara-gara corona jadi begini. Kami jadi gara-gara corona jadi. Ayo aja dibahas di mana-mana. Keluar rumah enggak, upaya enggak, semangat enggak. Ayo aja menikmati
ganti kalimat itu gara-gara corona jadi terpuruk. Jangan. Justru harus dibalik. Ya Allah, mudah-mudahan corona membawa manfaat, corona membawa maslahat. Semangat, bismillah, harus lebih baik pasca corona ini. Begitu Bunda. Setuju Bunda? Bismillah. Ya. Izin panitia hari ini yang datang berapa orang panitia? Ada berapa orang yang datang di absen? Dihitung dulu. Alhamdulillah. Kemarin yang datang ada 46, malah lebih. Satu rombongan 45, tapi datang dapat 6. Aneh. Ternyata ada rombongan 2 atau rombongan sebelumnya nggak bisa hadir. Ada di sini rombongan sebelumnya nggak bisa hadir hari ini. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ya, itu udah kudrat-kudratnya Allah. Pak, ini roti Bapak harusnya kemarin ini matinya. Kudratnya Allah hari ini Bapak harus nerima rotinya kan begitu. Subhanallah. Berapa? Ya, 22 tepuk tangan. 22. Apa? Yang 22 ini Bunda, insya Allah akan memberikan syafaat kepada yang 23 yang lainnya tidak hadir. Syafaat apa maksudnya? Mudah-mudahan kita akan doakan yang tidak hadir. Kalau nggak datangnya karena sakit jadi sembuh, yang sulit jadi mudah, yang sempit jadi lapang kan gitu. Yang ada masalah diangkat masalahnya, doa kita dijabah. Itu namanya syafaat. Insya Allah. Semangat Pak, semangat. Saya tanpa pantang patah semangat saya. Kehilangan apapun, bismillah semangat. Minimal dengan semangat, ya jadi kita gerakkan begitu. Alhamdulillah. Banyak kehilangan 2020-2021. Mudah kalau kita dihitung, dari mulai kita mantap makan tabungannya Pak, sampai akhirnya mindset makan aset kan begitu. Luar biasa kalau kita nggak dipaksakan mau tidur suri, tidur karena di pelapor ini kelihatan terus gitu kan. Tapi ya kita jangan larut di situ kan begitu ya Pak. Kalau larut nggak ada manfaatnya, malah badan rusak. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu yang lihat saya, Pak Diana malah gemuk ya. Saya tiap hari nimbang Pak. Di kamar saya ada timbangan. Saya mau tidur 1 gelas. 1 gelas sebelum tidur itu akan menghindari yang minumnya dari stroke. Bangun tidur sebelum ke kamar mandi, sebelum ngosok gigi, minum lagi 1 gelas. Kenapa? Maaf, karena punten, air liur yang ada di langit-langit mulut kita itu obat, harus dimasukin lagi dengan air. Sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Bismillah. Kita bangun. Bagi Bapak Ibu yang punya ide, ayo kita jalankan. Punten, ada di sini yang punya glofil sembako, ada nggak? Nggak ada. Atau ada di antara Bapak Ibu yang punya produk yang bisa kami bantu pasarkan. Ini dengan podcast ini luar biasa, benda iklannya, nggak usah bayar iklan. Dan kita ini sangat memungkinkan Bunda kalau punten kumpulkan modal 1 juta, 23 juta, tambah saya 1 juta, 24 juta. Dengan 24 juta misalkan kita bikin belanja online, melayani grup kita aja 315, bagi 2 karena ada yang suami istri, 315 bagi 2 berapa Pak? 157,5, 157 kakak deh. Karena tak ada setengah kakak ya Pak. 157 kakak, dia beli beras, dia beli gula, dia beli sabun, dia beli odol, dia beli ini, dia beli itu. Bayangkan kalau kita itu nggak ide kan begitu Pak. Kali misalkan punten 115 kakak, insya Allah kalau di kita jualan nggak belanja dari orang, 115 kakak beli beras, beli sabun, katakanlah dia sebulan belanja 1 juta. Berapa omsetnya juga? 115 juta. Kali 20% keuntungan sembako. Berapa? 115 dibagi 10% 15 juta. Kali 2 30 juta. Operasional karena kita harus diantar, ada di Bonal, ada di Kelapa Dua, ada di Binong, ada di mana antar, namanya juga Baikon, belanja Baikon. Buat operasional 20% dari 30 juta, 10 juta operasional sama gaji karyawan, masih bersih 20 juta. Itu baru satu angkatan kita pun.
Bagaimana kalau pasarnya diluaskan? Jamaah ulul albab dari mulai 2003 sampai hari ini yang sudah haji, yang sudah umroh, insya Allah nggak kurang dari 7.000. Masya Allah, itu omset yang luar biasa. 7.000 Pak. Jadi kalau 2004 saya lebih provinsi dari PKS insya Allah lebih. Kalau gitu kan, tapi kan belum tentu kalau. Makanya setiap musim ini suka ada yang disini ngebujuk. Bapak masih jadi Pak. Ya Allah. Cuma itu ide bukan mudah. Itu peluang bukan mudah. Investasinya bagaimana kalau 2 juta? Ya bisa 50 juta modalnya kan begitu. Lebih luasa lagi. Sumbernya dari mana? Saya punya rekan di Depok Pak Haji. Dia grosir terbesar di Depok. Bukannya hanya 1 jam, Pak. Bukan 1 jam, belasan. Semua pedagang dari situ dulu. Dia sudah punya 7 gudang. Dia bilang ke saya, Pak, ini Tangerang belum ada siapa mau bikin gudang di Tangerang. Cuman kalau untuk gudang, modalnya gede 1 miliar Pak. Nanti sistemnya, IT-nya dia kasih, karyawannya dia kasih, barangnya di drop semua itu. Dan 1 miliar hanya jaminan aja. Buat ke Indofood, buat ke sini, buat itu begitu aja. Misalkan yang memisahkan, dia harus bangkit Pak. Berjamaah. Tadi saya sampaikan di zaman masa seperti ini cari solusi sendiri sulit. Karena krisis kepercayaan dan lain sebagainya. Orang mau silaturahmi masih takut. Orang mau salaman masih ada yang salaman masih takut juga. Bang. Padahal salaman Islam itu bukti kekeluargaan. Lagi kalau di Saudi, apapun warna kulitnya selalu sepika-sepiki. Ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak dengan bapak, itu adalah bentuk dan tepuk punggung. Wah, itu yang contohkan Rasul, kasih sayang. Makanya Rasulullah menyampaikan al-muslimu akhul muslim. Muslim yang lain saudara dengan yang lain. Subhanallah. Contoh yang lain, kalau misalkan saya ini mengawur aja Pak, ide seperti tadi, ada gula, ada beras dan sebagainya. Saya sumber beras punya Pak, punten. Saya dari hasil usaha itu, karena saya ingin mengangkat orang tua saya yang miskin, tukang nyangkul dan sebagainya. Biasanya ada sawah dijual sebeli. Sampai hari ini insya Allah saya masih punya 5 ton gabah di Ciamis. Setahun 2 kali panen. Murah. Artinya kalaulah tijarah jami'ah, dagang berjamaah itu jalan, ada manasik kita buka stand di situ, orang akan belanja dari orang muda. Indomaret Alfamidi itu nggak terlalu kenceng lajunya gitu. Kenapa? Karena ada batu kecil, rem dikit. Walaupun ngalahin mereka nggak bakal bisa, karena mereka punya hulu dan hilirnya kan begitu. Tapi kan nggak mungkin kalau kita bergerak. Nggak ada yang berpikir dan nyangka siapapun zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah seorang yang yatim, seorang yang nggak bisa baca, seorang yang nggak sekolah, seorang yang miskin, sehingga ketika hari Minggu ibu-ibu ngantri cari bayi. Orang-orang suami istri sudah berdiri di depan rumahnya, megang bayinya. Tidak seorang ibu pun yang tidak menemui Muhammad kecil. Dia tanya, Mas siapa namanya? Muhammad. Mana bapaknya? Udah wafat. Mana rumahnya? Ini. Miskin amat ya. Kalau saya susui dia dapat apa nanti? Lewat. Nggak ada yang nyangka kalau Rasulullah itu nikah usia berapa usia nikah Rasulullah? 25 tahun. Maharnya apa bunda? Dalam satu riwayat mas kawinnya 100 ekor unta. Si miskin, si yatim, si yang tidak dipedulikan orang. Karena Allah yang menentukan semuanya. Semua akan terakreditasi, semua akan terbentuk tadi dengan imajinasi dan dengan semangat yang benar.
Punten saya menanya, dengan posisi Bapak sekarang, punten, posisi kondisi rumah, kondisi di kantor, kondisi ekonomi, tidak terbayang kita mau begini. Betul nggak? Saya Pak punten. Saya tahun 95 wisuda saya dari UIN Bandung, tapi saya jarang kuliah. Karena saya bantu orang tua biaya, sambil biayain adik saya di SPK waktu itu di Subang. Saya sekitar kampus itu punya toko, dan saya sering di pasar induk Bandung. Saya jualan merkisa, sewa tempat. Saya sampai tahu yang namanya Alahan Panjang, Batanghari, Bukit Sile, Solok. Tahu saya, kan saya bolak-balik ke sana nyari pengirim merkisa itu. Saya jarang sekolah. Saya juga jarang ikut ujian, tapi saya tahu kelemahan dosen waktu itu. Saya raih deketin dosen biar mereka tahu kalau saya ini nyari rezeki. Tapi kalau saya pun nggak ujian, saya baik pasti dapat Bunda. Karena kelemahan dosen waktu itu, kalau udah tanggal 15 sampai tanggal 25 sudah krempeng. Uang operasional hidupnya. Datang ke saya, sudah uang kasih. Sehingga walaupun saya nggak ujian, nyantai aja. Dia telepon. Ya, kamu nggak ujian? Emang ada ujian Pak? Iya, saya di pasar Pak. Ya udah sudah. Nanti tahu-tahu dapat B. Orang lain yang ujian malah dapatnya C Pak. Itu namanya emotional question. Itu. Coba. Luar biasa. Kita ini ide ada, kita ini masyarakat ada, kita ini komunitas ada, kita ini market ada, kita ini semuanya ada. Kenapa yang ada ini nggak disikapi gitu? Kenapa yang ada ini nggak disikapi? Yuk kalau mau, dan saya nggak mau usaha sendiri. Kalau bisa mah cukuplah usaha pribadi udah cukup. Saya punya bis pariwisata, saya punya haji umroh, bapak jari, saya ada sekolah, saya ada perumahan, saya ada optik, saya ada juga yang lainnya ada. Kalau bisa mah ada usaha-usaha baru, usaha bersama yang manfaatnya saling memberikan manfaat dan kekeluargaan semakin kuat. Keren. Ada peluang usaha yang lain yang grafiknya insya Allah bagus. Di Jabotabek di mana-mana itu sangat banyak orang Panjalu. Kalau ada tukang las pasti orang Panjalu. Kalau ada sepanjang jalan Legok di Cimone di mana-mana jualan onderdil mobil itu pasti orang Panjalu Bunda. Kalau di Cilegon ada kopti, tahu tempe, koperasi tahu pasti orang Panjalu Bunda. Dan mereka kesulitan pulang harus ke Bandung dulu. Nanti dari Bandung atau minimal naik Budiman ke Tasik dulu, dari Tasik naik kali. Kenapa enggak? Ulul albab Islamik siapin antar jemput antar kota. HIS yang baru sekarang 510 juta harganya. Langsung ulul albab Panjalu ongkosnya berapa? 300.000 per orang. Jangan banyak-banyak. Satu hari ada 3 penumpang aja. Satu hari 3 penumpang kali 500.000 berapa Bunda? 1,5 juta. Dikali 30 hari hampir 50 juta omsetnya. Omsetnya 50 juta. Dan ini real Bunda. Saya udah teliti. Saya izinnya udah ada, saya travelnya udah ada dan lain sebagainya. Peluang banyak Pak. Hei, bismillah, bangkit. Maksud saya bangkit dari dampak corona. Sudah yang kehilangan suami innalillahi, yang kehilangan istri innalillahi, yang kehilangan asetnya sudah. Mudah-mudahan kita ke depan semangat. Allah kembalikan lebih banyak lagi nanti. Tepuk tangan Pak. 510 juta dibagi 23 berapa Pak? Saya kalau bagi-bagi pelit. Tambah-tambah cepat. Berapa Pak? 510 juta dibagi 23. Berapa tuh? Biasa. Artinya dengan gotong royong dan jarang juga perusahaan-perusahaan bekantan pribadi Pak. Pasti patungan, pemegang saham kan gitu ya Pak.
perusahaan pemegang saham, Garuda pemegang saham, BUMN, BUMD dan sebagainya. Mari kita sikapi. Bapak ada potensi apa, Bunda ada potensi apa? Ayo laporkan ke Bapak, ayo kami siapkan mejanya nanti. Kita siapkan mejanya nanti. Atau saya nitip aja Pak, dari sayanya seperak, nanti dulu Abang jual 2 perak misalnya. Ayo bismillah. Supaya Bunda kreativitasnya muncul. Manasik bukan hanya manasik, buang bensin, buang ongkos, tapi juga ada potensi ganti ongkos. Gitu Pak. Saya dulu berpikir 5 tahun yang lalu, saya dulu setahun 2 kali pulang ke Ciamis Pak. Saya lihat bapak saya udah mulai sepuh, ibu saya udah mulai sepuh. Saya bilang ke Bu Haji Soleha, "Mah, kita harus sering pulang. Bapak orang tua saya udah mulai sepuh begini." Cuman saya berpikir pulang is pulang, tapi pulang jangan buang doang gitu, walaupun kewajiban nengok orang tua. Saya bikin usaha di sana. Bapak kalau mau ke Jawa lewat Tasik belok dulu tuh di ada namanya Pamoyanan, petunjuknya Suryalaya, belok kiri dulu, nanti lewat Panjalu, di Panjalu ada kafe resto gede namanya Kafe Resto Rumah Kopi Gayo, itu punya kami. Jadi kewajiban nengok orang tua, nengok sambil nengok usaha, ongkos keganti kan begitu. Kadang saya sambil kirim Pak, punya saya dikirim, dibikin 1 karung 5 kiloan Pak, jual. Apalagi sekarang musim online kan begitu ya Pak. Saya masih bisa jual Pak, beras itu 1 kilo super itu 9.000 Pak. Karena dari sawah sendiri 9.000. Di pasaran yang 5 kilo itu 60.000 ya Bunda. Mereknya Rojo Lelek. Ada potensinya ada. Dan kita semua beli beras kan begitu. Kita semua beli beras, kita semuanya beli garam, kita semua. Minimal sembako lah. Ayo bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memunculkan kreativitas kita. Insyaallah. Berangkat haji juga nanti kita harus kreatif Pak, harus kreatif. Ada, cuman kami nggak jalankan, nggak boleh. Abang menjalankan ini. Ada KBIH di luar itu sejumlah jamaah dia bawa rokok, dititikin rokok, bukan? Banyak rokok, satu slop. Nanti di Mekah rokoknya dikumpulin dia jual, kan di sana rokok mahal. Tapi kami nggak boleh, nggak boleh. Kebetulan kami ulul albab berpikir nggak boleh. Mungkin jamaah juga begitu tahu dikumpulin dijual. Beda dengan dikumpulin diisap gitu kan. Mungkin beda. Tapi kami jalan nggak boleh. Bismillah. Hari ini kita kumpul, mudah-mudahan hari ini akan menjadi satu pacuan buat kita. Ayo, bismillah. Waktu menunjukkan 10:30 dan kita jam 11 harus selesai, udah supaya zuhur dari hitungan masing-masing. Ustaz, kita akan break dulu. Break nanti ngopi dan sebagainya. Break kira-kira 10-15 menit lah ya Pak. Kita ngopi dulu, kan saya juga kering tenggorokan. Iya, belum sarapan lagi kan begitu. Kita break dulu 15 menit. Bapak nanti nambah kopi, nambah teh, mangga bismillah. Nanti setelah break 15 menit kita akan tanya jawab. Barangkali di antara ayah bunda ada yang punya pertanyaan. Daripada ditanyakan di dalam, jawabannya hanya untuk konsumsi pribadi. Bapak Ibu punya pertanyaan, tanyakan aja di sini biar jawabannya manfaat untuk yang lain. Ya, setuju ya Pak? Baik, terima kasih. Bila itu kembali dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Yana Hadiansyah atas penyampaian materinya. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Haji Yana, untuk acara kali ini kita break dulu. Nanti sesi selanjutnya akan ada tanya jawab sekitaran haji. Terima kasih. Mari kita break dulu.